Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan pagi yang cerah ini, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita terlebih dahulu dengan berdoa ya. Oke, siapa yang bisa memimpin doa pada hari ini? Silakan Fabian. Maka teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru ya. Materi kita adalah metode pidato. Ya, sebelumnya kita akan mengingatkan kembali sebelum kita mulai pembelajaran terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sama-sama sepakati ya kemarin ya. Di antaranya apa saja? Pembelajaran yang tertib, kemudian kemudian Bapak Ibu guru yang majelis serta teman-temanku sekalian, perkenalkan saya Pendana Aulia Sama, perwakilan dari kelas 8. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah ilmu pendidikan. ya, sekian ya, anak-anak ya. Ya, itu adalah salah satu pidato dari kakak kelas kalian yang kemarin dia sudah tampilkan. Coba, apakah kalian masih mengingat kembali isi pidatonya, simpulannya? Kira-kira apa? Ya, pentingnya pendidikan moral. Sepakat anak-anak semuanya? Nah, anak-anak, sebenarnya apa sih manfaat kita mempelajari pidato persuasif ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Setuju dengan pendapatnya Nadila? Nah, jadi mungkin ya kalau kalian di masyarakat itu kemudian misalnya diminta untuk menjadi perwakilan entah dalam lomba apapun juga, itu dengan mempelajari pidato bagaimana kita lebih tahu terhadap pidato yang kita sampaikan itu, bagaimana urutannya, bagaimana susunan pidato yang benar. Nah, sekarang dia akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model PPL ini, nanti kalian ya Budi harapkan dapat memahami metode pidato persuasif. Nah, dari apa yang sudah kalian pelajari tentang metode pidato, ada berapa anak? Ada 4 metode pidato yang bisa kita pakai ya. Nah, metode pidato itu ada apa saja? Impromptu, kemudian yang kedua extemporan, kemudian yang ketiga menghafal, kemudian yang keempat ketika kalian berpidato dengan metode impromptu, nanti kalian akan berbicara tapi tanpa persiapan. Sebagai contoh, misalnya ya, Fabian ini diminta oleh wali kelas 8B untuk mewakili kelas 8B yang juara lomba. Karena Dinda itu memintanya mendadak, Fabian ini belum mempersiapkan teks sama sekali, gitu. Kemudian yang kedua, extemporan, pembicara membawa catatan kecil atau catatan penting. Kemudian ada satu lagi yaitu metode naskah. Oke, jadi pembicara berpidato dengan membacakan keseluruhan teks pidato yang telah disusun. Hari ini dia akan membentuk kelompok ya. Nanti dia akan bagikan LKPD ya untuk kalian bisa mengerjakan terkait dengan metode pidato, analisis lah ya, ilustrasi yang ada pada LKPD ini. Kemudian setelah kalian menganalisis dengan seksama, tentukan kira-kira metode mana yang akan kalian pakai sesuai dengan ilustrasi tersebut. Itu ya. Nah, kalian nanti bagi siapa yang menjadi penulis naskahnya, penulis ininya ya, LKPD-nya. Nanti siapa yang memimpin kelompok diskusinya, siapa yang saling memberikan tanggapan seperti itu ya. Yang selesai untuk mengerjakan LKPD ini, kita akan presentasi ke depan, kemudian diharapkan kelompok yang lain bisa saling menanggapi isi presentasi. Itu ya anak ya. Kelompok pertama kelompoknya Fabian, kelompok yang kedua kelompoknya Tilman. Ini dari LKPD-nya, kalian merasa agak kesulitan terhadap apa yang ada di LKPD bisa kita kerjakan. Kita akan presentasi ke depan ya untuk menyampaikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kerja lomba. Jelas
membahas bahwa acara peringatan Hari Pendidikan Nasional Bapak Arjuna sama Kepala SDM Desa Pementapan ingin menyampaikan pidato yang isinya harus sah. Masuk metode pidato naskah. Kira-kira gimana? Setuju sama-sama? Masuk metode impromptu, benar? Nah, sebelum kelompoknya Fabian menyelesaikan presentasinya, dia mau menanggapi. Silakan Desia. Kelompok kami itu setuju sama semua jawabannya karena dari ilustrasi udah ada beberapa kata kunci yang jelas banget, jadi ya sama. Semuanya sama ya, tidak ada yang berbeda ya. Gimana yang lain? Sama? Oke. Kalau sudah kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Nah, jadi ini anak-anak ya terkait dengan metode pidato yang bisa kita pakai dalam kita menyampaikan pidato apapun gitu ya. Jadi misalnya nanti kamu diminta, kamu sebagai perwakilan OSIS ingin menyampaikan pidato, kamu mau menggunakan metode apa? Oke. Jadi dengan kita belajar terkait dengan metode pidato, adakah yang masih kesulitan dalam memahami konsep terkait dengan metode pidato ini? Sudah cukup jelas semuanya? Oke, anak-anak. Nah, sebelum Ibu Dia tutup, silakan keluarkan HP kalian. Ibu Dia akan share linknya ya di grup kelas. Kalian buka. Ibu Dia sudah siapkan link. Nah, kalau sudah ya, sebelum kita tutup, coba apa sih yang bisa kalian simpulkan terhadap pembelajaran pada hari ini? Saya jadi pertama ini beberapa metode pidato yang bisa digunakan karena sebelumnya saya hanya tahu bahwa pidato itu dilakukan dengan membaca naskah atau dihafal. Setelah pelajaran ini, saya jadi tahu ternyata pidato juga bisa dilakukan dengan metode impromptu dan ekstensi. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, kira-kira ya konteksnya atau relevansinya untuk kalian sehari-hari itu apa dengan mempelajari materi ini tadi? Relevansinya itu apa? Oke, jadi Fabian bisa lebih percaya diri untuk menyampaikan pidato karena sudah paham terhadap metodenya ya, latihannya. Oke, seperti itu. Oke. Jadi diharapkan setelah ini nanti kalian mulai menyusun ya teks pidato ya. Kemudian nanti kita akan terapkan menggunakan metode mana yang akan kalian pakai untuk berpidato tersebut. Apakah menggunakan metode extemporan ataukah menghafal gitu ya, atau yang lain. Pasti setiap metode itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Anak-anak silahkan tugasnya ya. Temanya kita sepakati apa? Topiknya? Tema atau topik? Ya, belajar menghadapi asat ya. Oke, jadi kalian sudah ini ya anak-anak ya sudah sepakat bersama-sama untuk menyusun teks pidato dengan topiknya adalah kiat belajar menghadapi asat. Karena kalian sebenarnya juga akan menghadapi asat ya, asesmen sumatif akhir tahun. Jadi bagaimana nanti kiat-kiat kalian dalam belajar supaya nanti bisa mendapatkan nilai yang optimal ya dalam asat. Oke. Begitu untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, bagaimana perasaan kalian hari ini? Sudah lega? Sudah lega ya? Oke, semua tidak ada yang tertekan ya? Oke, semua menyenangkan? Oke, pembelajaran hari ini menyenangkan. Oke, tetap semangat anak-anak. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Silakan Fabian berdoa. Teman-teman untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Oke anak-anak, selamat untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Sudah akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.